Selamat pagi semuanya di hari Senin ini 29 Agustus 2022. Seperti biasanya saya akan coba share news apa yang ada dan juga nantinya pergerakan IHSG di hari ini ya, di minggu ini terutama. Meskipun tadi malam saya sempat mencoba live streaming, sudah menjelaskan juga potensinya seperti apa untuk market di hari Senin ini, tapi nanti saya jelasin lagi di video kali ini. Oke, berita yang pertama dari emitennews.com, di mana MPPA Matahari bicara soal waktu untuk crack issue kapan. Ini juga crack issue tujuannya apa saya juga belum tahu ya. Crack issue sebelumnya mereka akan telah disetujui RUU PSLB 16 Juli 2021 lalu. Ini udah 1 tahun yang lalu ya, di mana dapat dilaksanakan secara sekaligus atau bertahap selama 2 tahun terhitung sejak disetujui RUU PSLB. Sekaligus ada bertahap sejak 16 Juli sampai hari ini pihak manajemen masih belum punya rencana untuk melakukan ini. Masih belum ya. Masih belum. Hingga Juni sudah ada ini gerainya. Sementara itu MPPA mengoperasikan gerai virtual. Adapun jika aksi ini dilakukan, harga pelaksanaan paling sedikit 90% dari rata-rata harga penutupan dalam kurun waktu 25 hari berturut-turut. Kalau kita lihat MPPA ya, MPPA 1 bulan ke belakang range Agustus ya harganya flat lah ya. Harganya flat dari 200 sampai 180. Berarti kemungkinan 220 sampai 180 ya, kisaran 200 mungkin ya. RI-nya akan harga pelaksanaan RI-nya akan di situ, di harga segitu ya. Oke, di sini juga belum dijelaskan ya kepentingan atau tujuan dari melakukan RI ini apa. Selain tentunya penambahan modal ya. Ini akan menerima lebar mewakili sebanyak 10% saham baru dari jumlah ya. Enggak ada ya? Enggak ada, belum ada dijelaskan, nanti kita tunggu lagi. So far akan harga pelaksanaannya di range 200, 180 sampai 200. Oke, di berita selanjutnya tambah koleksi. Direktur ini jaring 30 juta saham Wilton Makmur atau SQMI 65 di harga 65 per lembar. Datuk Sri Chong Tim Peng menambah koleksi saham SQMI sebagai salah satu pentolan. Menjaring 30 juta saham perseroan ya. Lumayan nih. Dimana kalau kita ngecek di keterbukaan informasi di IDX ini bisa dicek. Dimana di sini ya beliau beli di harga 65, Datuk Sri Chong ini, dimana sebelumnya itu ada persentase kepemilikan 2,9, dimana sebelumnya transaksinya punya 450 juta lembar, terus kemarin tambah 30 juta lembar. Wow, berarti hampir separuhnya. 40 ya, enggak ding. Saya kira 300 juta lembar, 30 juta lembar saham. Jadi persentase kepemilikannya jadi 3,09 di harga 65. Kalau kita lihat SQMI harganya sekarang ada di 63 gitu. 63, dan ini adalah range bawah, ini supportnya di 58. Teman saham ini agak riskan ya, di bawah 50 bahaya. Tapi dari sini kita tahu bahwa kepemilikan Datuk Sri Chong ini di angka 60-an lah. Di angka 60-an. Ini aja waktu beli dia di angka average 65 gitu. Oke, lanjut ke berita selanjutnya. Perihal menanjak laba 51%, laba MERK semester 1 tercatat 123 miliar. Tahun pertama mencatat laba, pendapatan naik 18% dari tahun lalu, beban pokok penjualan bengkak 15. Ya is okay. Beban penjualan miliar naik tipis daripada tahun sebelumnya. Bebannya ekuitas naik tipis, liabilitas turun. Nah, ini bagus nih. Ekuitas naik,
liabilitas turun, which is good. Laba kotor menanjak 22, laba usaha melejit 46%, pendapatan keuangan surplus 15. Nah, ini hal yang mungkin mendongkrak laba dari merek merek ini naik banget ya, di mana dia mendapat pendapatan keuangan 1,1 M, surplus 52% dari edisi tahun lalu, di mana sebelumnya 700 juta. Nah, hal ini juga ya menunjang dari labanya sendiri yang 123 miliar. Nah, hal yang oke, bagus. Lalu selanjutnya pendapatan turun, laba kapital finansial CASA malah naik 64%. Nah, ini hal yang unik biasanya, emiten-emiten seperti ini secara sales turun tapi secara net profit ini naik. Nah, pertanyaannya adalah karena semakin efisien atau mereka dapat keuntungan dari penjualan aset atau keuangan, pendapatan keuangan atau yang lainnya. Nah, hal itu perlu kita cek lagi gitu. Nah, kalau kita lihat CASA sendiri, laba bersihnya jadi 23.000 miliar ya, berarti 23 triliun ya. Naik 64% dibandingkan Q1 2022. Ini kayaknya ini ya. Terus laba bersihnya dapat didistribusikan entitas menjadi 0,43, jadi sebelumnya 0,26. Hampir naik 100%. Oke. Dari tersaji induk usaha jasa keuangan diunggah pendapatan turun hampir 40%, jadi 5T. Karena pendapatan premi anjlok 42%. Wow, senasib dengan bunga merosot. Menariknya perusahaan dapat menekan beban usaha 40%. Oh, bagus nih. Pendapatannya turun 39%, tapi beban usahanya berhasil ditekan 40% juga. Nah, ini yang menarik dan bagus ya untuk si CASA sendiri. Jadi makin efisien perusahaan ini. Oke, lanjut ke berita selanjutnya, di mana sodorkan bunga 9,5%, MDK terbitkan obligasi 4 triliun untuk bayar hutang. Nah, di sini udah terlihat jelas bahwa kegunaan dari obligasinya ini untuk bayar hutang gitu. Untuk bayar hutang. Jadi ya jangan tergiur ya, tapi kalau ditanya, wah berarti dapat fresh money gitu. Iya, memang dapat fresh money, tapi fresh money-nya dibuat bayar hutang sama aja gitu. Kecuali teman-teman mau beli obligasinya, nah itu perlu dipertimbangkan lagi. Oke, lanjut ke berita selanjutnya, bosan rugi, humpus intermoda atau Hitch raih laba semester 1 6,37 juta US dollar. Hitch membuka lonjakan laba bersih yang dapat didistribusikan pemilik entitas induk menjadi 6,37 juta US dollar dibandingkan sebelumnya rugi 439.000 US dollar. Oke. Total bebannya naik, laba usaha perseroan melesat hampir 5 kali lipat. Jadi 2,1 juta sebelumnya awalnya 2,1 menjadi 10,18 juta US dollar. Wow. Kasnya juga meningkat, posisi liabilitas melalui penyusutan. Nah, ini bagus nih. Jadi 159, di mana sebelumnya 160. Ya, ekuitasnya malah tumbuh. Wah, ini bagus nih. Perusahaan ekuitasnya nambah, liabilitasnya turun, kasnya nambah, labanya juga berhasil melesat. Nah, cuman kita perlu cek lagi nih labanya dari mana gitu. Ini hal yang menarik untuk si Hitch ini sendiri. Lalu selanjutnya, pendapatan naik, Trimegah kantongi laba semester 1 37 miliar. Trim, nah ini salah satu perusahaan sekuritas yang IPO, naik 37, labanya naik jadi 37,39, sebelumnya 32,75. Oke, jasa kegiatan manajer investasi senilai 87,1, paling banyak ya. Disusul pendapatan komisi perantara perdagangan efek 80,63 miliar. Nah, ini salah satu alasan that's why teman-teman dari sekuritas selalu memberikan rekomendasi karena kita sebagai retail ya, mau beli mau jual ya tetap dapat cuan mereka kan ya.
mau rugi, mau untung ya mereka tetap dapat jual karena ada transaksinya. Oke, lalu meski begitu perseroan mengalami kenaikan tipis pada laba usaha. Laba usahanya cuma naik berapa nih? 0,5 miliar. Pada saat bersamaan beban lain-lain tercatat 20 setelah dikurangi beban pajak. Oke, maka laba turut naik 5,26 dari 4,6. Ya, laba per share, earning per share-nya naik tipis. Aset liabilitas naik dari 900 miliar jadi 1,9 T. Wah, ini lumayan banyak banget ya. Ekuitasnya tercatat juga naik, di mana sebelumnya 877 jadi 914. Ini perlu kita cek lagi. Kita perlu cek lagi Trimegah ini menarik apa enggak. Cuman kalau menurut saya harusnya ini sebuah perusahaan sekuritas, harusnya kalau nasabahnya banyak harusnya mereka mendapatkan untung besar. Trimegah ini salah satu perusahaan sekuritas besar selain nama-nama beken Indo Premier, Mirai Asset, Stockbit, Mandiri Sekuritas, ya salah satu sekuritas retail dan hal ini harusnya mereka mendapatkan untung juga. Oke, dulu rugi MAP Boga Perkasa, MAPB, salah satu anak perusahaannya MAP Group lah ya, selain MAPI juga MAPA juga tercatat laba bersih 76,31 miliar. Sekarang udah untung nih. Oke, sebelumnya kondisi tahun sebelumnya Q2 2021 itu rugi 20 miliar, sekarang naik untung jadi 76 miliar. Wow, bagus. Penjualan naik 32%. Namun laba kotor bertambah, perseroan mencatat penjualan naik menjadi 827, tahun sebelumnya 674. Beban keuangan turun, nah ini bagus, ini yang ditekan-tekan beban-beban. Kenaikan rugi kurs 5 miliar, wow. Nah ini rugi kurs dia naik, malah mengalami kenaikan rugi kurs. Ini untung ya berarti harusnya. Membuka laba per share-nya 35 dibandingkan tahun lalu rugi 9 per lembar. Ekuitas naik 0,08 triliun, liabilitas juga naik. Sebelumnya 1,22, sekarang 1,23. Oke, kasnya turun, mana sebelumnya di akhir Desember itu 256 miliar, sekarang 236. Nah, ini perlu dicek lagi keuntungannya itu dari mana. Perlu dicek di laporan keuangan. Kalau kita lihat di cara chart ya, MAPB itu ya grafiknya ini tidak liquid lah, sahamnya tidak liquid, agak bahaya buat kalau misal buat trading. Oke, lanjut ke berita selanjutnya. DMO capai 9,4 juta ton, PTBA baru realisasi capex sebesar 24%. DMO ini besarnya produksi yang harus di hasil atau distorkan ke dalam negeri ya, intinya seperti itu. So, jadi perusahaan-perusahaan batubara ini boleh nih ekspor dan lain-lain, tapi harus mencapai DMO untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri sendiri. Itu 9,4 juta, wow, besar banget nih. Capai sampai Juni realisasi kurang lebih dari 24% dari target. Wah, dari target nih. Tinggal menunggu dokumentasi realisasi saja. Kalau kita hitung realisasinya bisa sampai 40%. Harusnya 40%. Tapi memang perlu ini tadi ya, dokumentasi realisasi saja. Jadi secara pencatatan. Ini salah satu perusahaan yang besar. Nah, ini PTBA mengatakan perseroan telah merealisasi alokasi pasokan dalam negeri atau domestic market obligate DMO sebesar 9,4 per Juni. Realisasinya sudah melampaui target alokasi DMO untuk tahun ini sekitar 8 juta. Wow, secara target sudah melampaui, targetnya 8 juta, sekarang udah 9,4 gitu. Which is good. Target sudah mencapai 9,4 juta ton atau 106% dari target tahunan. Target tahunan aja udah capai nih. Udah capai, berarti ini hal yang menarik PTBA. Lanjut ke, dan
Kemarin ada news ya, ada news cuman saya cek di IDX belum keluar sampai Minggu malam tadi belum keluar perihal laporan keuangan dari PTBA karena labanya menaik sangatlah signifikan. Jadi kalau nanti laporan keuangannya udah rilis, saya akan bahas di channel ini nantinya. Oke, lanjut ke berita di bisnis.com. Sudah 30 bulan disuspend. Mengapa saham Northcliffe SKYB tidak di listing? Nah, jadi salah satu resiko di market di saham adalah dua. Ada capital loss, satunya lagi adalah delisting gitu. Nah, delisting ada dua macam. Delisting karena keinginan sendiri, keinginan dari perseroan, contohnya Aqua, itu bisa, atau delisting karena peraturan. Karena BI, karena peraturan. Biasanya sebelum dia delisting, dia minimal 2 tahun dulu disuspend. 2 tahun sudah suspend, biasanya terus selang sebentar di delisting. Nah, ini 30 bulan. 30 bulan tuh berarti 2,5 tahun ya. Karena 1 tahun 12, ya 24, 2 tahun, ya 2,5 tahun. Berdasarkan peraturan, penghapusan saham perusahaan tercatat apabila memenuhi ketentuan 2 syarat. Ketentuan pertama, peristiwa yang secara signifikan berpengaruh terhadap kelangsungan perusahaan, baik secara finansial atau secara hukum. Nah, nih, ketentuan 2, saham tercatat suspensi di pasar sekurang-kurangnya 24 bulan. Nah, ini udah capek semuanya. Udah capek, bersih efek, memiliki kewenangan untuk melakukan delisting untuk melakukan penghapusan suatu emiten. Dia akan menghapuskan emiten tersebut daftar perusahaan publik. Maka investor tidak lagi melakukan jual beli secara bebas di pasar modal. Nah, ini harusnya udah dihapus ya. Penghapusan ini biasanya kalau teman-teman sudah kayak gitu udah disuspend 2 tahun terus udah mau dihapus, sebelum dihapus teman-teman ada waktu ya 3 sampai 5 hari kalau nggak salah untuk jual di nego. Biasanya dijual di nego. Kalau sekarang nih contohnya SKYB harganya kan 51 nih per lembar. Biasanya di nego itu dihargai cuma Rp1 per lembar. Memang seperti itu ya. Jadi daripada tidak terjual sama sekali, yang mending dijual 1 lembar satu per lembar nggak apa-apa lah. Bagi yang udah terlalu terjebak ya. Biasanya ada waktunya sebelum benar-benar di delisting. Gitu. Oke, nanti ada emailnya biasanya. Oke, berita selanjutnya tentang emiten properti kongsi Agung Sedayu Pani laporkan lonjakan laba. Penjualan paruh pertama naik 40%, bahwa penjualannya naik 40%, dan ini sektor properti. Ini hal yang menarik untuk semakin ke sini. Kalau menurut analisa saya adalah di video yang mana saya lupa, ada 2 sektor yang menarik untuk tahun ini, bahkan untuk tahun depan ya. Bisa buat koleksi, itu properti dan juga konstruksi. Dan saya ada 2 saham, tetapi secara reason belum terlalu kuat dan secara harga belum menarik. Jadi belum saya share sahamnya apa. Oke, kembali ke Pani ini, di mana penjualan perusahaan meningkat juga turut menaikkan beban pokok. Oke, udah liabilitas naik, ekuitas 4,2, ekuitasnya juga naik. Pani sendiri baru saja merampungkan track issue jumbo 13M lembar saham. Harga pelaksananya 500 per lembar serta terserap hampir 100%. Wow, ini udah terjadi ya. Udah terjadi track issue sekaligus penandaan peralihan bisnis utama perusahaan dari pengolahan ikan dan pembuatan kaleng menjadi pengembangan properti di kawasan Pantai Indah Kapuk. Perusahaan berubah ya, perlu dicek lagi nih laporan keuangannya, dan ini menarik. Oke, mungkin itu berita kali ini. Kalau perihal IHSG sendiri, saya ulangi lagi, sudah saya ulangi tadi malam. Proyeksi akan sama, akan ke bawah sebelum nanti naik ke atas. Cuman kenapa ada potensi kenaikan lagi? Karena menurut saya ada di video record tadi malam, di mana Bank BCA itu diakumulasi gede banget sejak awal bulan. Bank BCA itu diakumulasi gede banget sejak awal bulan. Bisa cek. Ini kalau teman-teman cek punya Stockbit, nah ini diakumulasi gede banget. Kalau kita cek saham di sini ya,
sejak tanggal 1 deh, sejak tanggal 1. Ini diakumulasi gede banget, value transaksi si KZ ini mencapai hampir 2,3 T. Hampir 2 triliun lah, 2,3 triliun. Ini yang membuat saya masih optimis mana ISG-nya nanti akan bakal rebound. Ya kemungkinan turun dulu nanti untuk rebound. Oke, mungkin itu video kali ini di pagi hari ini. Oh ya, kelupaan. Dan untuk market hari ini kemungkinan awalnya untuk panic selling itu bisa saja karena melihat Dow Jones kemarin juga pada merah dan yang lainnya, dan sambil kita menunggu ya bursa di Asia itu seperti apa, kemungkinan retail panic selling akan terjadi dan bisa dimanfaatkan untuk bottoming fishing. Bottoming fishing kita lihat saham-saham yang ada info masuk bisa teman-teman masuk. Itu untuk teman-teman yang trader scalper terutama ya. Mungkin itu video kali ini di pagi hari ini 29 Agustus 2022. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Bye-bye.